Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tahun 2021 yang diujikan sampai dengan hari ketiga. Oke, kita bahas soal yang pertama. P dan Q merupakan bilangan real yang berbeda sehingga nilai dari P per Q plus P plus 10Q per Q plus 10P sama dengan 2. Maka nilai dari P per Q adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita terlebih dahulu samakan penyebut dari bentuk persamaan dengan Q kali Q plus 10P. Maka bentuknya menjadi P dikali Q plus 10P ditambah Q kali P plus 10Q bagi Q kali Q plus 10P. Ini sama dengan 2. Maka sama dengan, kita jabarkan ini menjadi P kali Q plus 10P kuadrat plus PQ plus 10Q kuadrat sama dengan 2Q kali Q plus 10P. Ini sama dengan 2PQ plus 10P kuadrat plus 10Q kuadrat sama dengan 2Q kuadrat plus 20PQ. Maka bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi 10P kuadrat kemudian minus, karena ini 2PQ dikurang 20PQ maka minus 18PQ plus 10Q kuadrat kurang 2Q kuadrat berarti 8Q kuadrat sama dengan 0. Atau kita sederhanakan bentuknya menjadi 5P kuadrat minus 9PQ plus 4Q kuadrat sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan menjadi 5P minus 4Q dikali P minus Q sama dengan 0. Maka ini kita bisa tuliskan 5P minus 4Q sama dengan 0 atau P minus Q sama dengan 0 atau 5P sama dengan 4Q. Maka P per Q sama dengan 4 per 5 atau ini P sama dengan Q, maka P per Q sama dengan 1 ya. Jadi perbandingan P banding Q bisa sama dengan 4 per 5 atau 1. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan Fx kuadrat min 8Fx sama dengan 9 dan Fx sama dengan setengah X adalah. Soal ini kita selesaikan dengan mensubstitusi nilai Fx ke persamaan F kuadrat X min 8X sama dengan 9. Jadi Fx nya kita ganti dengan setengah X, maka menjadi setengah X kuadrat min 8 kali setengah X sama dengan 9. Atau ini menjadi 1/4 X kuadrat min 4X sama dengan 9. Atau X kuadrat minus 16X sama dengan 36. Maka ini kita tuliskan menjadi persamaan kuadrat X kuadrat min 16X min 36 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi X min 18 kali X plus 2. Jadi sama dengan 0. Maka X min 18 sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 18 atau X plus 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan minus 2.
Jadi nilai X bisa bernilai minus 2 atau 18. Jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Jika luas daerah di kuadran 1 yang terletak di atas kurva Y sama dengan X min 1 kuadrat dan di bawah garis Y sama dengan 1 plus 4M min 2MX dengan M lebih besar 0 adalah 28/3, maka M sama dengan, untuk menggambar garis Y sama dengan 1 plus 4M minus 2MX, maka kita mulai dengan membuat Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya ini jadi 0 sama dengan 1 plus 4M min 2MX, atau ini 2MX sama dengan 1 plus 4M. Maka X-nya ketika Y-nya sama dengan 0 itu sama dengan 2 plus 1 per 2M. Kemudian ketika X-nya 0, ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1 plus 4M min 2M kali 0, atau X-nya sama dengan 0, Y-nya di 1 plus 4M. Kemudian kita menggambar kurva Y sama dengan X min 1 kuadrat. Jadi Y sama dengan X min 1 kuadrat atau sama dengan X kuadrat minus 2X plus 1. Pertama, kita menentukan terlebih dahulu titik puncak ya. Koordinat titik puncak. Ini titik puncak, atau pada X-nya, XP itu sama dengan min B per 2A, atau sama dengan min 2 per 2 sama dengan 1. Jadi titik puncak terjadi di X atau terletak di X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 kurang 1 kuadrat, berarti 0. Jadi koordinat titik puncaknya di 1,0. Kemudian titik potong kurva dengan sumbu Y ini ketika X-nya sama dengan 0. Maka pada X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 min 1 kuadrat, berarti 1. Berarti titik potong dengan sumbu Y di koordinat 0,1. Kemudian titik potong antara kurva dengan garis, maka kita bisa tuliskan ini titik potong kurva dengan garis. Maka ini kita bisa tuliskan jadi X kuadrat min 2X plus 1 itu sama dengan 1 plus 4M min 2MX, atau sama dengan X kuadrat plus 2M minus 2 dikali X plus 4M sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan, kita bisa faktorkan menjadi X min 2 dikali X min 2M sama dengan 0. Maka titik potong kedua kurva itu pada titik X-nya, X sama dengan 2 atau di X sama dengan 2M. Maka gambar kurva dengan garisnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi untuk kurva yang titik puncaknya 1 dan memotong sumbu Y di 0,1, dan titik potong antara garis dengan kurva yaitu di X sama dengan 2. Maka daerah yang dimaksud yang mau dicari luasnya pada kuadran 1 adalah daerah yang diarsir. Maka kita bisa integralkan luasnya ini L sama dengan integral batasnya dari
0 sampai 2, batasnya dari 0 sampai 2, garis 1 plus 4M min 2MX dikurang dengan kurva X kuadrat min 2X plus 1 dx. Ini kita sederhanakan menjadi integral dari 0 sampai 2 dari 1 plus 4M min 2MX min X kuadrat plus 2X minus 1 dx, atau sama dengan integral dari 0 sampai 2 dari min X kuadrat plus 2 minus 2M plus 4M dx. Ini kan sama dengan minus 1 per 3 pangkat X pangkat 3 ditambah setengah kali 2 minus 2M X pangkat 2, ini ada X nya ya, ditambah 4MX dari 0 sampai 2. Luasnya harus sama dengan 28 per 3. Maka ini 28 per 3 sama dengan minus 1 per 3 kali 2 pangkat 3 plus 1 minus M kali 2 kuadrat plus 4M kali 2. Tahu? Ini kan sama saja dengan 28 per 3 sama dengan ini minus 8 per 3, kemudian minus 8 per 3 plus 4 minus 4M plus 8M. Maka ini jadinya 28 per 3 sama dengan 28 per 3 sama dengan 4 per 3 plus 4M. Nah, kita selesaikan ini, jadinya 28 kurang 4 berarti 24 per 3. 24 per 3 itu 8 ya. 8 sama dengan 4M, maka M nya sama dengan 2. Jadi jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang keempat. Suatu bilangan terdiri atas 5 angka yang tersusun atas angka-angka 1, 2, 7, dan 8. Jika angka 8 yang berulang, maka banyak bilangan yang mungkin dibentuk adalah bilangan 5 angka tersusun dari 1, 2, 7, dan 8, tetapi angka 8-nya berulang. Misalnya 1, 2, 7, 8, 8. Maka dari sini kita ketahui bahwa jumlah total angkanya ada 5 dan angka yang berulangnya yaitu 8. Misalnya ini N1 ada 2 angka 8. Maka dengan menggunakan konsep permutasi, banyaknya bilangan yang mungkin dibentuk ya, yang mungkin itu sama dengan 5 permutasi 2 atau sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial atau sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret, maka ini jadinya 60. Jadi banyak bilangan yang mungkin dibentuk adalah ada 60 bilangan. Oke, selanjutnya untuk soal yang kelima. Jika X sama dengan setengah adalah solusi persamaan P log X plus P log 2X plus 1 sama dengan Q, maka nilai dari 2P minus 6Q sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep logaritma, yaitu A log B plus A log C itu kan sama dengan A log B kali C. Maka P log X plus P log 2X plus 1 ini sama dengan Q. Bentuk ini kita rubah menjadi P log
X dikali 2X plus 1 sama dengan Q. Karena X nya setengah, kita substitusikan ini X nya sama dengan setengah, maka ini menjadi P log setengah kali 2 kali setengah plus 1 sama dengan Q, atau P log 1 ya, sama dengan Q. Karena setiap bilangan log 1 itu sama dengan 0, maka Q nya sama dengan 0 gitu. Karena ini A log 1 sama dengan 0, maka P log 1 juga sama dengan 0, berarti Q nya sama dengan 0. Maka 2P minus 6Q itu sama dengan 2P. Jawabannya B. Oke, berikutnya kita lihat soal yang ke-6. Diberikan vektor U dan V dengan V sama dengan 4I min 2C plus 4K. Jika A vektor proyeksi U pada V dengan besar dari vektor A sama dengan 2 dan B merupakan vektor proyeksi V pada U dengan besarnya vektor B sama dengan 4, maka besarnya vektor U sama dengan, pada soal ditanyakan besar dari vektor U. Diketahui vektor V-nya 4I minus 2C plus 4K, maka besar dari vektor V itu sama dengan akar dari 4 kuadrat plus minus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 36, berarti 6. Jadi besar dari vektor V 36. Kemudian pada soal diketahui besar dari vektor A itu sama dengan 2 dan besar dari vektor B nya sama dengan 4. Kita misalkan vektor U nya sama dengan vektor U sama dengan PI plus QJ plus RK. Maka besar dari vektor U itu sendiri sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Kita lihat yang pertama, A merupakan vektor proyeksi U pada V, maka vektor A ini sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi dengan besar dari vektor V kuadrat dikali vektor V. Maka ini sama dengan vektor U kali vektor V, berarti P dikali dengan 4 plus Q kali minus 2 plus R dikali 4 dibagi dengan besar dari vektor V kuadrat, maka 6 kuadrat dikali dengan vektor V, maka 4I minus 2J plus 4K. Maka vektor A nya sama dengan 4P minus 2Q plus 4R per 36 dikali dengan 4I minus 2J plus 4K. Kita cari besar dari vektor A. Besar dari vektor A ini kan sama dengan 4P minus 2Q plus 4R dibagi 36 kali akar 4 kuadrat plus minus 2 kuadrat plus 16 kuadrat 4 kuadrat maksudnya. Ini kan sama dengan akar 36, yaitu 6 ya. Maka ini kita coret jadi di sini 6. Kan besar dari vektor A itu kan 2 di soal. Maka kita bisa tuliskan 4P minus 2Q plus 4R ini sama dengan 12. Kemudian yang berikutnya, B merupakan vektor proyeksi V pada U. Maka vektor B nya ini sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi dengan
vektor U kuadrat dikali dengan vektor U, atau sama dengan, kan vektor U kali vektor V ini kan 4P minus 2Q plus 4R dibagi dengan besar dari vektor U kuadrat, maka ini sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat dikali dengan vektor U, berarti kali PI plus QJ plus RK, dan besar dari vektor B ini kita tuliskan sebagai 4P minus 2Q plus 4R dibagi dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat akar P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Sedangkan besar dari vektor B ini kan 4, maka ini jadi 4 sama dengan 4P minus 2Q plus 4R per P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat dikali dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Untuk menyelesaikan ini kita kuadratkan kedua ruas, maka ini jadi 16 sama dengan 4P minus 2Q plus 4R kuadrat dibagi dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, ini kuadrat dikali dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Ini kita coret, maka menjadi 16 sama dengan 4P minus 2Q plus 4R kuadrat dibagi dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Sedangkan dari pertama tadi kita dapatkan 4P minus 2Q plus 4R sama dengan 12. Maka kita ganti ini menjadi 16 sama dengan 12 kuadrat dibagi P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, atau kita bisa tuliskan menjadi P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat per 16. Maka karena besar dari U itu adalah akar P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, maka kedua ruas kita akarkan, maka ini menjadi P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat 12, akar dari 16 itu 4, maka besarnya U itu sama dengan 12 bagi 4 jadi 3, maka jawabannya A.